Nonton silat di negeri sana, senang rasanya hingga ke sanubari. Salam sehat sahabat Satu Pena, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat meski di tengah pandemi yang rasanya masih mengganggu ya. Senang sekali saya, Amelia Fitriani, bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena dalam program talk show virtual Ngobrol Bareng Penulis. Ini merupakan sebuah persembahan dari perkumpulan penulis Satu Pena untuk kita mengapresiasi mereka para penulis, pemikir, sastrawan, penyair, seniman, dari karya mereka, kiprah mereka, proses kreatif, dan juga rekam jejak mereka. Karena setiap pemikir kerap kali memiliki sudut pandang yang melimpir begitu ya, tidak jarang juga dianggap satir, padahal hanya menyuarakan realita yang seringkali getir. Karena itulah Ngobrol Bareng Penulis hari ini hadir untuk berbincang dengan para tokoh yang luar biasa yang memberikan bakti juga sumbangsih mereka untuk negeri ini. Untuk kita paling tidak selangkah lebih dekat mengenal sosok beliau dari personality hingga sudut pandangnya dan juga pengalamannya. Tapi saya agak malu untuk memperkenalkan tokoh kita pada episode kali ini karena beliau adalah ketika saya masih menjadi mahasiswa, beliau merupakan rektor di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itu saya mau mengundang senior saya nih, ada Abang John Minofri yang juga hadir dalam diskusi kita pada kali ini. Abang John, boleh bantu saya rasanya memperkenalkan narasumber luar biasa kali ini. Ya, Amel, terima kasih Amel. Tapi cuma saya tidak bisa berpantun ya. Jadi saya kenalkan saja. Di depan kita hadir bersama Zoom ini adalah Profesor Komarudin Hidayat, rektor dari Amel ketika kuliah di UIN ya. Dia orang hebat, pendidikan dasarnya padahal di kampung, di pesantren. Di Wikipedia itu Pak Komar disebut masa kecilnya miskin. Nah, ini saya juga bacanya agak aneh nih, miskin. Tapi kini sukses besar, kita tahu Pak Komar sekarang udah sukses besar. Beliau mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang pernah menjadi rektor di 2 universitas negeri yang berbeda. Pertama di UIN 2 kali dan sekarang juga rektor lagi di Universitas Islam Internasional Indonesia. Mungkin saya salah, tapi saya belum pernah dengar ada rektor yang 2 kali di universitas negeri, baru kali ini. Wajahnya jauh terlihat lebih muda dibanding usianya yang sekarang sudah mendekati 70. Bicaranya jelas ya dan tersirat semangat hidup yang tinggi di dalamnya. Kayaknya selalu gembira Pak Komar ini. Menulisnya juga sangat jelas, terang dengan diksi yang umum, yang mudah dipahami, terasa ringan dibaca walaupun beliau membahas sesuatu yang berat. Selamat datang Pak Komar, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Telah dipromosikan. Ya, itu aturan dari Amel bahwa saya harus mengenalkan Pak Komar. Nah, saya kenalkan begitulah ya. Ya. Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat. Jadi apa ini kesibukan Prof terakhir ini? Kesibukan yang formal, ya saya sekarang mengantarkan Universitas Islam Internasional Indonesia, IIIU, kampus internasional yang pertama di Indonesia, dengan harapan Indonesia itu menjadi salah satu kiblat pendidikan dunia. Orang belajar tidak hanya ke Timur Tengah, ke Harvard, ke McGill, atau rekreasi ke Bali, tapi datanglah ke kampus ini. Dan sekarang angkatan pertama sudah mulai kami memberikan beasiswa. Ketika kami tawarkan dalam waktu 40 hari, kita tawarkan 100 beasiswa yang melamar 1.000 lebih dari 59 negara. Kami seleksi sekarang ini 40 dari negara asing, 60% dari Indonesia. Ada 4 fakultas, masing-masing 25 mahasiswa, karena khusus program master dan doktor. Jadi sekarang sudah tatap muka, tinggal di dormitory. Itu yang kalau ditanya kerjaan saya, secara formal itu yang sekarang saya kawal. Itu bagi Prof, beban atau anugerah atau apa ditunjuk sebagai Rektor Universitas Islam Internasional itu? Saya
lihat semuanya sebagai peluang ya untuk berpartisipasi, berbuat kontribusi. Kalau dalam bahasa agama semoga jadi amal jariah gitu ya. Jadi bagi saya itu sebuah kesempatan, peluang untuk berbuat sesuatu. Saya sadar bukan tokoh partai, juga tidak cocok jadi birokrat pemerintah, maka saya ingin berbuat sesuatu yang saya merasa punya passion itu di lembaga pendidikan. Bayangkan ya kalau jadi ketua partai itu kan berat sekali, langsung punya musuh, biayanya mahal. Jadi bagi saya mengawal kampus ini sungguhnya kecil sehingga saya tidak usah merasa besar, merasa berjasa, tidak gitu. Ini hal-hal yang biasa saja. Kalau saya sih bersyukur ya, Prof tidak terjun ke politik ya. Lebih bagus gini amal jariahnya kan, pahalanya dapat ya. Terus tadi Tapi enggak juga ya. Kalau ingin merubah bangsa ini ternyata yang powerful itu bukan demonstrasi, bukan opini, tapi tanda tangan pejabat. Jadi tanda tangan itu bisa merubah. Oke, tadi Prof menyebutkan bahwa universitas ini diharapkan jadi kiblat pendidikan Islam. Bisa dijelaskan maksudnya selama ini kiblatnya kemana itu, Prof? Kalau belajar warisan, turos, peradaban, sejarah Islam, dan khazanah teks Islam, itu ya Timur Tengah, ya Mesir, ya Saudi, dan negara Timur Tengah. Kemudian kalau belajar Islam sebagai kajian ilmiah, kritis, rasional, itu ya ke Barat. Semua kampus papan atas di Barat itu punya Departemen Islamic Studies dengan pendekatan ilmiah, empiris, rasional. Nah, bagaimana Indonesia, kampus ini menggabungkan tiga. Satu, tradisi keislaman klasik itu diambil dari Timur Tengah, dosen-dosennya, alumni dan dosen dari Timur Tengah. Kemudian yang pendekatan lebih rasional kita ambil dari Barat. Kemudian semua itu diintegrasikan dengan pengalaman kekayaan khazanah Islam Indonesia dalam konteks Indonesia. Nah, ini kan unik sekali. Makanya namanya Indonesian International Islamic Studies. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah karakter keislaman yang tumbuh, yang diartikulasikan dalam peradaban Indonesia, dalam sejarah Indonesia, dalam konteks, dalam kategori sosial budaya Indonesia. Apakah ada universitas Islam yang lain di luar negeri yang seperti ini, Prof? Kalau di Malaysia itu ada, tapi karakter kemalaysiaannya kan kurang, tidak dimasukkan. Sedangkan di sini kampus ini ada mahasiswa belajar bahasa Indonesia wajib, kemudian mempelajari Islam wasatiyah, dan riset-risetnya akan coba diarahkan untuk melihat Indonesia. Jadi misalnya jurusan ekonomi, secara saintifik mereka harus punya basis keilmuan ilmu ekonomi, tapi diharapkan minornya nanti misalnya praktek-praktek perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Karena unik kan, misalnya jurusan education, ya harus ilmiah standar internasional, tapi surveinya, risetnya misalnya memotret fenomena atau realitas pesantren Indonesia. Atau misalnya jurusan ilmu politik, untuk melihat bagaimana pengalaman umat Islam Indonesia berdemokrasi, berpolitik. Nah, kalau Islamic Studies standar, ilmu-ilmu keislaman yang memang keislaman. Jadi di sini basis epistemologinya, keilmuannya harus kuat, tapi kemudian diharapkan nanti awal-awal untuk memotret Indonesia. Lama-lama mungkin Asia Tenggara, misalnya di Filipina, Mindanao, atau Malaysia, lama-lama dunia Islam secara umum. Jadi kami harapkan bahwa kampus ini memang sebagai pusat kajian tentang dunia Islam. Jadi awal-awal Indonesia, tapi kita harapkan nantinya juga misalnya pengalaman pemilu di dunia Islam. Itu kan belum ada pusatnya. Yep. Mungkin Prof bisa jelaskan, Prof ya, mengapa dia berdiri sendiri atau mengapa dia tidak digabung dulu dengan UIN gitu ya? UIN yang dikembangkan menjadi Universitas Islam Internasional Indonesia. Apa plus lebih mudah membuat rumah baru dibanding rumah lama diperbaiki itu. Karena ini khusus master dan doktor, birokrasinya beda, dosen-dosennya, persyaratannya beda sekali.
Jadi kalau kampus baru ini lebih fleksibel, ini kan PTNBH, yang lain itu BLU. PTNBH itu lebih punya otonomi. Kami leluasa mengangkat dosen-dosen swasta, bahkan kami leluasa untuk menerima mengangkat mahasiswa dan dosen asing dengan standar salary mengikuti pasar. Nah, kalau ngikutin yang ada UIN itu nggak akan bisa. Birokrasinya itu nggak akan pas. Terus kenapa, Prof, belum ada S1-nya ya? Oh, sengaja kami tidak akan bersaing. S1-nya biarkan aja di kampus-kampus lain. Oh, begitu. Misalnya nanti jurusan politik, S1-nya biar aja di UI, di mana saja, tapi S2-nya nanti ke situ. Lalu tadi Prof menjelaskan bahwa peminatnya banyak banget ya, sampai 1.000 ya. Itu apa yang membuat mereka tertarik ya, Prof? Padahal ini baru ya, belum terbukti, belum ada lulusannya gitu kan. Apa yang membuat mereka yakin bahwa mereka melamar di sini gitu untuk jadi mahasiswa? Satu, mereka itu tertarik untuk mengenal dan hidup di Indonesia. Di antara yang saya tanya, Indonesia itu menarik bagi mereka. Masyarakatnya ramah, plural, damai. Jadi di mata dunia, Indonesia itu damai. Yang ribut di medsos saja. Ketika ada teroris, pemerintah pun berhasil mengatasi. Jadi di mata dunia, Indonesia itu negara yang plural, yang damai. Kemudian standarnya kita tawarkan yang internasional, dan ini negeri statusnya. Jadi status negeri, kemudian bahasanya bahasa Inggris, Islamic Studies harus bilingual, Inggris dan Arab. Profil dosen-dosennya ini juga dari kampus-kampus ternama di dunia. Mungkin itu juga memberikan satu daya tarik bagi mereka. Di samping tentu saja adalah faktor beasiswa. Gratis ya? Itu gratisnya semua, living cost juga gratis, Prof? Oh iya, semua. Tapi lama-lama kalau udah punya nama, ya tidak semuanya gratis. Nanti yang beasiswa 50%, ada yang bayar sendiri. Ke depan sudah mulai beberapa BUMN itu nanti mengirimkan mahasiswanya bayar. Perlu diingat ya bahwa saya pernah jalan-jalan ke Timur Tengah. Indonesia, ya, masyarakat Indonesia, mahasiswa Indonesia itu menerima beasiswa itu sudah berjalan puluhan tahun dari negara-negara yang tidak lebih kaya dari Indonesia, dari misalnya dari Sudan, Tunisia, Aljazair, kemudian Maroko, Mesir. Jadi ternyata mental kita itu mental di bawah, menerima. Tapi ketika mereka bertanya balik, saya ingin belajar ke Indonesia, ada dua. Satu, belum ada kampus yang didesain untuk mahasiswa asing. Kedua, belum ada skema beasiswa untuk mahasiswa asing. Jadi bertahun-tahun ternyata bangsa ini, diplomasi, keilmuan, mahasiswa, itu jadi apa ya, tangan di bawah. Nah, kita ingin memberi negara kaya, kita itu G20, sudah pantasnya kita itu ngasih beasiswa untuk negara asing. Apa bedanya, Prof, kampus untuk orang asing, untuk mahasiswa asing dengan kampus lokal gitu? Kenapa harus spesifik gitu, bahwa ada kampus begitu? Pergaulannya lebih plural. Dan kita bisa saling belajar. Berikutnya, alumni mahasiswa asing itu nanti kalau tamat, itu kan jadi duta-duta Indonesia. Dia akan cerita, bayangkan suatu saat alumni Indonesia jadi presiden, perdana menteri, eselon 1, dan ini akan berpengaruh. Saya bayangkan misalnya, ini negara-negara Asia Tengah itu tertarik juga belajar ke sini, Islam Wasatiyah. Indonesia dikenal moderat. Juga misalnya negara-negara Pasifik, yang selama ini DPB selalu dia pro Papua Merdeka. Andai kan mereka belajar ke sini kasih beasiswa jurusan politik dan pro Indonesia, lama-lama jadi presiden, itu kan beda dampaknya. Jadi memang ini harus berbicara, punya visi jauh ke depan. Kalau buat universitas itu jauh ke depan visinya. Kalau kita ngomong investasi, berapa negara menghabiskan untuk universitas ini, Prof? Kampus ini dibangun bertahap selama 4 tahun. Fisiknya itu 3,9 triliun.
fisiknya. Namun beberapa negara sahabat sudah tertarik untuk ikut partisipasi membangun, nyumbang. Ada bangunan, ada dosen, ada macam-macam bantuan. Sekarang pun sudah mulai banyak yang membantu. Artinya apa? Rupanya negara tetangga itu tertarik. Indonesia itu damai, bagaimana Indonesia menjadi sebuah model negara mayoritas Muslim yang demokratis, yang aman. Itu negara-negara tetangga juga berkepentingan, sehingga mereka juga partisipasi. Nah, kalau beasiswa, satu orang living cost ya di luar SPP, itu kan 5 juta tiap bulan. Oh, lumayan ya. UMR plus lah ya. Oh iya, mereka orang asing tamu kan. Saya maunya sih lebih dari itu, maunya. Tapi tinggal di asrama cukup lah, di dormitory. Nanti itu kalau kita bisa promosikan, yang membiayai nanti kan sponsor. Sponsor itu bisa dalam, bisa luar negeri. Yang penting kualitas, branding, komunikasi, marketing, itu harus bagus. Jadi saya punya pengalaman dan data yang otentik. Pelamar itu tidak hanya mahasiswa, tapi banyak dosen yang tertarik ngelamar tinggal di Indonesia. Oh, luar biasa ya. Dari berapa negara sekarang yang ada, Prof, di universitas ini? 40 negara. Kebanyakan negara Afrika Asia, India, atau Pakistan, India, Nepal, Mesir, Afrika banyak. Ada Campur juga campur, Kanada. Ya. Itu soal makanan nggak repot tuh, Prof? Mereka di Indonesia. Bagaimana universitas menyediakannya? Yang repot itu makanan. Misalnya ada orang yang sulit makan nasi, ada lagi yang vegetarian, vegan, ada lagi maunya roti. Ya biasalah seperti itu. Tapi siapapun studi ke luar negeri itu kan adaptasi cuaca dan makan itu biasa. Tapi lama-lama dia akan menikmati. Itu mereka makan disediakan atau mereka belanja sendiri? Di kantin yang berbayar? Mereka belanja sendiri, di kantin juga ada, di kampus ada. Tapi bagi mereka yang sulit makan nasi, ya mereka belanja. Oh begitu ya, jangan-jangan jadi persoalan tuh, mereka sakit perut terus tuh, makan cabai di sini kan. Dan kawan-kawan mahasiswa Indonesia kan jadi guide mereka untuk cari-cari. Jadi satanya mereka merasa betah, nyaman di Indonesia. Ya, tentu ada satu dua yang perlu adaptasi, itu biasalah. Jangankan negara Indonesia, di negara yang maju pun kalau kita ke sana itu perlu waktu untuk adaptasi. Amel tertarik melanjutkan kuliah, Amel, di tempat profesor yang baru? Jadi nanti saya S1 dan S2 dengan rektor yang sama deh rasanya. Tapi Prof, saya sebenarnya ingin bertanya lebih jauh seperti ini. Apakah kajian mengenai keislaman itu di perkembangan, kita tahu geopolitik yang berkembang, situasi yang berkembang, apalagi teknologi yang maju saat ini, apakah kajian mengenai Islam atau studi atau pembahasan mengenai Islam masih memiliki tempat dan impact di tatanan global gitu, Prof? Komunitas Islam jumlahnya itu kan 1,8 miliar penduduk ya. Dan apapun yang terjadi di dunia Islam itu akan mempengaruhi dunia secara umum. Indonesia juga akan berpengaruh. Sekarang ini dengan krisis Ukraina, harga minyak naik, peran Saudi sama Qatar semakin tinggi, itu punya bargaining power itu. Jadi kalau toh Anda sebut dunia Islam, itu dalam aspek demografis, politik, ekonomi, itu bisa macam-macam. Kalau pemikiran sains itu hemat saya dunia Islam masih terlambat sekarang ini, terlambat. Tapi bahwa walaupun ada kemajuan bidang research sains itu dunia Islam masih ketinggalan. Karena itu gimana? Bagaimana Prof bisa membawa UII ini, UII-nya 3 ya, UII. Iya betul, oke. Bagaimana Prof membawa kampus yang baru ini untuk bisa relevan begitu Prof, untuk karena kan menurut saya begitu ya, justru Prof lebih banyak kajian ilmunya, tapi menurut saya rasanya keilmuan itu kan juga harus memberikan dampak untuk masyarakat dan harus relevan juga, punya
impact untuk zamannya begitu, untuk masyarakat. Nah, bagaimana Prof membawa kampus yang baru ini untuk bisa relevan dengan zamannya, untuk juga kajian Islam menjadi suatu pembahasan yang menarik begitu, studi Islam juga menjadi bahan obrolan yang juga menarik. Apalagi kalau kita lihat kan sekarang forum kajian, kalau dulu mungkin zamannya kita ada forum-forum kajian di lembaga mana, sekarang lebih general rasanya, Prof. Kita bisa dengar di podcast, di YouTube, di Zoom begitu ya, dengan skala yang berbeda-beda. Bagaimana bisa kajian Islam menarik untuk hadir di sana? Iya, ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya pertanyaan itu ditujukan kepada semua universitas. Iya. Banyak orang studi begitu tamat ilmunya sudah obsolete, kedaluarsa. Di jurusan umum pun juga terjadi gitu. Nah, bagi kami satu gini, Islam itu punya memori sejarah yang cukup menyenangkan. Dulu di masa kejayaan Islam itu tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan umum. Bahkan ketika masa kejayaan Islam, kemajuan itu ditandai dengan sains, yaitu ilmu kedokteran dan filsafat dan ilmu yang lain. Bahkan algoritma sendiri kan dari kata Al-Khawarizmi, algoritma. Juga ilmu-ilmu modern. Dari situ memberikan inspirasi bahwa sebaiknya pendidikan dalam Islam itu jangan ada dikotomis agama dan umum. Karena dalam Islam, ya semua itu punya basis keislaman secara ontologis. Dulu kan nggak ada pemisahan. Nah sekarang bagaimana dikembalikan lagi bahwa sains itu juga bagian dari agenda perguruan tinggi Islam. Sekarang ini kan seakan-akan agama di bawah Kemenak, yang umum di bawah Kemendikbud. Padahal kan tidak begitu. Iya. Ilmu kedokteran juga bagian dari Islam sejarahnya. Bahkan Al-Quran menyuruh belajar apa saja. Ayat-ayat Tuhan, kosmologi ini juga ayat semuanya. Jadi satu sikap yang saintifik dan inklusif itu kita kembangkan. Kedua, bagaimana kita ini bisa menerima, bersahabat, merayakan keragaman. Dunia itu sekarang sangat beragam. Etnis, budaya, bahasa, agama kan beragam sekali. Kalau semua agama itu tidak bisa menghadapi itu, lama-lama akan ditinggal sejarah. Kita tahu berapa banyak sejarah ya mencatat puluhan agama, tapi mengapa sebagian mati, sebagian survive? Di sini berlaku teori Darwinian, survival of the fittest. Agama yang tidak bisa fit menghadapi, memberikan kontribusi pengkayaan pada peradaban akan ditinggal orang. Makanya saya punya feeling ya, agama yang anti peradaban, anti keragaman, yang agama mendatangkan beragama kok menyusahkan, menakutkan gitu, itu lama-lama nggak akan laku. Beragama itu berbagi kegembiraan, kemajuan, keramahan, kedamaian. Dan itu yang contohkan oleh Nabi kan begitu dulu. Pesan itu juga rasanya yang mau dibawa ya Prof ya, dengan membangun pusat studi skala internasional di Indonesia ini gitu ya Prof ya, untuk membawa pesan perdamaian, bagaimana Islam tuh tidak se-inklusif itu, tidak se-eksklusif itu begitu ya. Beragama itu tidak menakutkan. Beragama itu tidak menakutkan. Berbagi kegembiraan, berbagi kemajuan, berbagi pemikiran kritis gitu. Oke, Prof. Lalu apa yang terjadi, Prof? Kalau misalnya ada yang beragama lalu kita takut gitu, seperti yang dipahami oleh teroris. Nanti akan terkoreksi oleh sejarah dan agama di mana saja akan ditemukan pemeluk-pemeluk seperti itu. Orang yang kalah menghadapi kemajuan itu nanti kemudian akan senang kepada ingin buru-buru ketemu surga setelah kematian gitu. Mengapa? Karena kalah di dunia. Maunya segera menemukan surga di balik kematian. Iya, oke, Prof. Tapi kan Prof ini banyak dikenal titelnya begitu. Kalau tadi Abang John bilang background Prof itu kan santri, banyak mengenyam pendidikan di dunia pesantren, juga menjabat sebagai rektor, juga dikenal sebagai cendekiawan Muslim begitu ya. Juga penulis karya-karya Prof banyak dihasilkan. Tapi Prof sendiri lebih nyaman atau lebih senang disebut sebagai apa sih Prof?
Sekarang ini yang suka beri label itu kan wartawan, televisi, MC, kayak kamu memberikan label-label. Begitu mudahnya memberikan label, ada Gus, ada Kiai, ada cendekiawan. Cendekiawan pun dibagi-bagi, ada Muslim, Hindu, Katolik, Protestan gitu. Yang bagi saya kadang baju-baju yang dikenakan pada saya itu nggak merasa nyaman. Tapi karena orang melekatkan ya kadang saya sudahlah saya terima saja gitu. Kalau Anda tanya saya ini seorang pembelajar aja. Pembelajar, saya belajar dari dulu nggak pernah berhenti. Saya senang belajar dan mengajar, berbagi. Dan mungkin volume belajar saya lebih tinggi dibanding mengajar. Bagaimana itu ceritanya, Prof? Bisa diceritakan nggak bahwa volume belajar lebih tinggi itu? Ya misalnya ketika dulu sibuk ya kerja praktis, sekarang adanya digital, ada YouTube. Saya banyak sekali ngikutin kuliah-kuliah tokoh-tokoh pemikir kelas dunia lewat YouTube itu, dan saya menikmati sekali. Belum lagi ngikutin ceramah-ceramah kiai-kiai di Indonesia. Saya juga menikmati sekali. Baca buku. Jadi yang saya bagi lewat tulisan dan lewat kuliah itu lebih sedikit dibanding aktivitas saya menyerap ilmu pengetahuan dari sumber-sumber yang saya temukan. Ketika menulis buku, misalnya, mungkin kan hanya sebagian kecil dari apa yang kita rasakan dan kita ketahui. Karena terhalang waktu, kesempatan aja. Andaikan ada peluang lebih banyak, tentu saya sebulan mungkin bisa nulis satu buku kan, atau satu semester lah. Tapi kan karena kerjaan-kerjaan yang lain sehingga tidak sempat. Tapi saya tetap selalu belajar. Jadi kalau misalnya dihitung, Prof, berapa jam Prof di depan gadgetnya untuk belajar dalam sehari? Tidak tentu. Saya ngikutin selera saja. Jadi hobi saya kan juga main golf kan. Kalau main golf saya rutin itu seminggu paling nggak 2 kali. Kemudian baca buku. Baca buku kalau ada buku yang menarik bagus saya baca sampai tamat. Tapi kalau nggak saya asal skipping kanan kiri. Kalau baca novel kalau yang bagus saya tamat. Misalnya novel-novel Dan Brown itu saya baca sampai tamat walaupun tebal-tebal. Kalau YouTube sering, Prof? Tiap hari selalu nonton nggak? Tidak, sering, tapi tidak pasti tiap hari. Ada kalanya saya juga ingin merenung, tidak usah nonton, telinga, mata itu istirahat. Gitu. Sebab kalau semuanya kemudian saya terima, saya tidak bisa merenungkan. Kalau medsos, saya selektif. Saya tidak ingin saya menjadi garbage collector, pengumpul sampah-sampah medsos. Saya banyak live dari WA group yang isinya kadang caci maki. Bagi saya tidak manfaat, gitu. Tersedot. Saya tidak ingin mengeluarkan emosi negatif. Di semesta ini kan banyak himpunan energi positif negatif, dan saya tidak ingin nambah energi negatif. Dan saya juga tidak mau dipenetrasi oleh berbagai energi negatif sebisa mungkin. Jadi Prof lebih banyak sekarang belajar tetap secara tradisional dari buku ya, Prof? Bukan dari YouTube, bukan dari itu. Aduh, cepet capek. Kalau YouTube mendengarkan enak. Saya sambil tidur pakai earphone, headphone, itu saya dengarkan ceramah-ceramah, misalnya ceramah-ceramah klasik, Zainuddin MZ yang lucu-lucu. Itu menarik itu, setelah orangnya meninggal. Nah, sebenarnya Prof mendengarkan ceramahnya atau mendengarkan guyonnya nih? Saya jadi ragu. Dua-duanya. Saya ngikutin ceramah Gus Baha, terus Buya Sakur, kadang-kadang juga diundang mengisi ya, sebagai penggembira saya isi. Jadi Prof ini nggak bisa dibilang gaptek ya? Akrab dengan teknologi ya? Akrab sekali tidak, tapi saya manfaatkan teknologi digital sebisa saya, terutama untuk ngikutin kuliah-kuliah sumber informasi itu saya ikutin. Prof, buku apa yang lagi Prof baca sekarang nih, Prof? Oh, saya yang belum lama saya baca itu apa ya? Ini.
Roger Bregman, Humankind, A Hopeful History itu saya baca udah tamat, kan? Sebuah teori temuan baru bahwa manusia itu pada dasarnya baik, Bahkan di situ dikatakan oleh Bregman, orang itu pada dasarnya tidak mau membunuh, menyakiti, menyiksa sesamanya. Makanya dia katakan dari hasil riset dia, sekian banyak pembunuhan itu terjadi jarak jauh lewat bom atau senjata jarak jauh, dan dia teliti nggak ada bayonet itu satupun yang digunakan karena orang itu nggak tega membunuh sesamanya. Lalu orang yang datang ke Syria, ISIS, itu karena terbawa kawan. Jadi solidaritas salah satu pemicu perang itu rasa solidaritas. Agama itu belakang, datangnya belakangan. Yang pertama solidaritas, karena ajakan teman, membela saudaranya. Bahkan para teroris itu kan bersaudara, suami, istri, anak, kakak, adik. Jadi solidaritas itu ternyata besar sekali pengaruhnya. Karena manusia itu pada dasarnya kata dia, itu tidak mau mencelakakan orang itu. Hanya solidaritas yang membuat dia kemudian terbawa. Nah yang berikutnya, mengapa manusia itu baik tapi kok bisa seperti itu? Satu, karena solidaritas. Kedua apa? Karena jabatan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa merubah perilaku. Jadi kalau Anda punya teman sebelum kuasa, begitu baik, ramah, egaliter, tapi ketika dia berkuasa, Anda harus siap-siap. Bayanganmu, anggapanmu tentang orang itu mungkin sekali berubah. Karena kekuasaan itu bisa merubah perilaku orang. Menarik sekali itu bukunya ya, Prof. Ya. Tahun berapa itu, Prof? Buku-buku baru, masih terbitan baru ya? Baru saja terbit, diterjemahkan juga oleh Gramedia sudah. Oke. Berarti di situ peran agama sebenarnya tidak terlalu kuat begitu ya, Prof, ya, untuk bisa membuat human nature itu tetap stay begitu, untuk tetap menjadi baik. Oh iya, jadi kalau toh orang jahat itu deviasi, penyimpangan dari fitrahnya. Tentu tesis itu sejalan dengan ajaran Islam ya. Jadi kalau toh jahat itu karena deviasi, karena pada dasarnya manusia itu baik. Oke. Ada lagi buku yang sedang saya baca sekarang. Apa tuh? Satu, perkembangan gerakan rasionalis di Turki. Dia ini kelanjutan dari mirip dengan bukunya Ahmed Gu. Dia mengatakan ini, dia meneliti 9 Turki. Satu, bahwa kaum Sunni yang diamati di Turki ya, itu cenderung loyal ke subordinat pada penguasa, kata dia, kaum Sunni itu. Maka dimanapun, kata dia, kaum Sunni cenderung seperti itu. Tidak bisa ngambil jarak dari penguasa. Dia mengamati ada berapa tokoh-tokoh rasionalis. Tokoh rasionalis, kalau dalam sejarah itu cenderung mazhabnya Mu'tazilah, itu lebih kritis, lebih rasional. Dia memahami agama dengan pendekatan historisisme, bahwa kitab suci dulu ketika turun itu terlibat dalam konteks sejarah sosial psikologikal yang kompleks sekali, dan ketika itu dituliskan sebuah peristiwa, jadi peristiwa ketika dituliskan menjadi teks, maka akan terjadi sebuah diskusi besar-besaran. Makanya kalau memahami kitab suci sebisa mungkin kembalikan pada konteks sejarahnya. Kalau hanya teks saja, kita akan kehilangan sekian banyak variabel. Makanya dia mengatakan orang yang tekstual tanpa mau berempati pada kajian historis, jangan-jangan itu menyimpang dari pesan dasar yang terjadi pada zaman Nabi. Tapi rasanya masih juga relevan tuh, Prof. Bagaimana sudut pandang mengenai keislaman dari teks only begitu ya, tidak melihat lebih jauh dari konteksnya itu sendiri. Bahkan kayak di Indonesia juga masih ada isu-isu mengenai itu ya, Prof ya. Hukum itu paling bawah, di atas hukum itu adalah kemanusiaan dan etika, baru kemudian ritual dan hukum.
Jadi di atas hukum itu ada etika dan kemanusiaan, mestinya begitu. Jadi kalau ingin mengajarkan Al-Quran dan Islam, mestinya aspek pendidikan moral, kemanusiaan itu lebih dahulu. Baru kemudian dijaga oleh kaidah-kaidah hukum. Dari Nabi Muhammad dalam konteks horizontal, bangun peradaban, akhlak sangat ditekankan. Innama bu'istu makarimal akhlak. Untuk meningkatkan akhlak. Dan Muhammad sebelum jadi nabi, dia dikenal sebagai Al-Amin, orang yang mulia, terpercaya. Bayangkan andaikan waktu itu moralnya, akhlaknya, integritasnya defisit zero, orang nggak akan tertarik. Kemudian sekian banyak ajaran Islam dalam ayat bahwa muara dari ketakwaanmu itu berbuat baik, soleh, dan membantu sama manusia, tidak pandang etnis, agama apapun. Yang penting manusia. Nah, bahkan Quran mengatakan innama wa ma arsalnaka Muhammad, sekali-kali aku tidak utus engkau ila rahmatan lil alamin, kecuali bahwa engkau itu memberikan rahmat bagi semesta ini. Jadi di situ tegas sekali ya bahwa pesan dari kedatangan Islam itu untuk membangun peradaban, akhlak mulia yang kemudian dijaga, dikawal dengan pembersihan hati, yaitu ritual, dengan tauhid, menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi, dan kehadiran Islam pertama adalah menghadimusuhi, karena Islam mengajarkan egalitarianisme, dan Islam dirasakan memihak membela orang yang tertindas. Dan siapa yang memuji Muhammad waktu itu? Orang-orang yang memegang hegemoni kekuasaan, yang berada di atas piramida sosial. Jadi orang menerima dan menolak Islam itu kaitannya dengan setting dan status sosial seseorang. Terorisme itu kaitannya kan juga dengan ketidakadilan bagi mereka. Maka dalam Indonesia, sila Pancasila yang pertama, ketuhanan, muara keadilan dan kesejahteraan. Siapa? Kemanusiaan. Manusia siapa? Manusia pertama, manusia Indonesia. Dengan cara apa? Musyawarah, hikmah, kebijaksanaan. Tapi orang yang tidak punya sikap menghargai kemanusiaan, mana bisa dia bermusyawarah dengan penuh kebijaksanaan? Nggak ada, yang ada saling caci maki. Kalau orang tidak punya kesadaran tauhid bahwa ini amanah dari Tuhan, tidak punya rasa cinta kemanusiaan, mana ada mau memperjuangkan keadilan kesejahteraan bagi sesama? Nggak ada. Jadi di sini saya kagum dengan rumusan-rumusan Pancasila, dan itu sangat Quranik. Sangat mencakup kemanusiaan ya, Prof ya, kemanusiaan di atas kemanusiaan segalanya. Universal di situ. Prof, sekarang kita pengen mengeksplor lebih jauh sosok Prof Komar, tapi sebagai seorang penulis, karena ini juga kan akan ditayangkan di saluran channel Satu Pena TV channel di YouTube untuk mengeksplor sudut pandang juga pengalaman para penulis. Tapi sebelum itu saya mau mengajak memperlihatkan suatu screenshot. Ini Abang John katanya mau mengeksplor lebih jauh. Boleh dibantu Mas Bayu? Iya, ini di Kompas ya, kolomnya Prof Komar. Prof Komar juga kan masih sangat aktif menulis. Oke, silakan. Terima kasih Mas Bayu. Ya Prof, ini adalah tulisan Profesor setahun yang lalu ya, 1000 tahun meninggalnya Prof manggilnya Mas Teddy Rusdi. Di tulisan ini banyak, saya senang baca tulisan Profesor, jadi saya ambil satu contoh ya. Tentu saja Prof Komar masih ingat dong isinya ya, tapi di tulisan ini menggambarkan menurut saya tentang Profesor sendiri sebagai seorang penceramah agama yang hobi golf, yang menceritakan tentang kematian di artikel itu,
dan juga tentang amal soleh orang yang sudah mati. Nah, pertanyaan pertama adalah bagaimana maksud saya, mengapa Profesor menulis tentang Teddy ini? Apa istimewanya dia? Pasti dia istimewa sekali bagi Profesor sehingga menulisnya di Kompas pas hari ke-1000 kematiannya ya. Saya punya hubungan persahabatan dengan Mas Teddy, juga Mbak Sri, istrinya. Dia jamaah para Madinah, sering adakan juga forum dialog diskusi keagamaan di rumahnya. Jadi karena kemanusiaan aja. Betul-betul karena hubungan kemanusiaan, ketika orang pasangan hidupnya, keluarganya meninggal, itu kan sedih sekali. Dan saya akan bergembira kalau saya bisa ikut berbagi kegembiraan pada orang yang tengah bersedih. Jadwal saya paling banyak itu memberikan ceramah ketika orang keluarganya ditinggal mati. Termasuk belum lama ini Arifin Panigoro. Yep. Nah, itu yang pertanyaan kedua dari saya dari tulisan ini. Juga menggambarkan bahwa Prof itu seorang penceramah ya. Sering berceramah di mana-mana. Apakah itu Profesor menganggap sebagai amal jariah, profesi, atau apa itu? Atau hobi, atau apa? Berceramah itu, Prof. Bagaimana memaknai aktivitas itu berkaitan dengan bertambahnya usia. Kalau pertanyaan itu diajukan 20 tahun yang lalu dan sekarang, tentu akan berbeda jawabannya. Mungkin Prof bisa menjelaskan apa bedanya itu. Nah, kalau dulu pada awal-awal, ya mungkin bagian dari untuk apa ya, popularisasi, seneng ya dikasih panggung, dan punya kenal dengan orang yang top ya, diundang ceramah di perusahaan dengan imbalan honor yang lebih besar dibanding gaji PNS misalnya. Dulu yang gitu-gitu masih menjadi daya tarik. Tapi kalau Anda tanya hari ini udah beda sekali bagi saya jawabannya. Ya bagi saya sekarang saya akan senang ketika teman saya duka dan saya hadir memberikan kegembiraan. Senang. Saya tidak berpikir pahala. Beramal itu sama malu ngejar pahala. Karena anugerah rahmat Allah yang diberikan pada saya jauh lebih besar banding apa yang aku lakukan dengan anugerah itu. Jadi kalau saya beramal hitung-hitung pahala, itu malu dengan Tuhan. Nggak ada bandingannya apapun juga. Makanya saya sekali lagi, saya nggak pernah bicara ngejar pahala surga, itu nggak pernah. Ya sudah, yang penting kalau itu menyenangkan, baik saya lakukan, that's it. Nggak pernah ngejar-ngejar pahala. Dan kalau misalnya ada honor rezeki, saya serahkan Tuhan itu maha pemberi rezeki. Kalau memang rezekiku dikejar dimanapun, atau saya duduk akan datang, tapi kalau bukan rezekiku, saya kejar kemanapun akan lari. Jadi saya pasrah aja pada Allah. Motivasi itu juga kah yang jadi latar belakang Profesor menjadi seorang penulis tanda kutip ya, yang senang menulis, menelurkan karya-karya bukunya begitu? Ya, sejauh ini saya menulis itu karena dorongan hati. Saya jarang kan mengutip kitab ini pendapat. Saya baca buku, tapi buku itu saya renungkan, saya digest menjadi milik saya dan saya ekspresikan. Tentu tanpa baca buku saya tidak bisa menulis, tapi saya tidak mau dijajah, dikurung oleh literatur. Apa yang saya sampaikan itu memang pikiran hati saya, tentu saya berhutang budi pada banyak guru-guru saya. Keduanya dengan menulis itu saya juga berharap, kadang juga ragu, apakah dibaca orang ya gitu. Saya kan jarang menulis karena ada ragu, jangan-jangan nggak dibaca ya. Saya aja jarang baca tulisan orang, mau saya nulis minta dibaca kan nggak fair. Tapi tulisan Profesor asik dibacanya, tanpa banyak kutipan. Saya senang bacanya. Saya berpikir satu, itu kan seperti gini. Kalau Anda nahan buang air sebelum dikeluarkan sakit perut kan. Nah saya nulis itu seperti itu kadang-kadang.
Kalau belum saya keluarkan, itu sakit. Kalau saya makan banyak, itu kan harus balance. Saya harus juga buang air. Kalau saya baca buku banyak, saya merasa malu. Kok saya ini konsumtif sekali ya? Masa saya baca buku nggak mau berbagi pada orang lain? Oleh karena itu, saya menulis itu berbagi dari anugerah ilmu yang saya dapat. Ibarat saya zakat. Kalau saya punya uang, saya keluarkan zakat saya berupa uang. Tapi kalau ini anugerah itu berupa pengetahuan, ya saya ingin berbagi pada pembaca, semoga ini juga menjadi bagian dari rasa syukur saya dapat anugerah ilmu. Termasuk berbagi melalui ceramah ya, Prof ya? Iya, dulu saya kalau mau ceramah itu, aduh nanti gimana responnya. Sekarang enggak, orang mau seneng nggak seneng terserah, enggak mikir. Orang tepuk tangan mau ngeritik enggak apa-apa. Sebab kalau ngeritik wajar, emang saya siapa sih? Jangankan saya nabi aja mau dibunuh kok lebih saya. Emang apa sih harganya? Gitu. Jadi saya kalau tahu dikritik itu enggak akan sakit hati. Kemudian kalau tahu orang terima kasih, merasa setuju, alhamdulillah, semoga jadi amal saya. Nah, dalam tulisan ini, Prof, Prof juga menulis bahwa Prof ceramah di depan komunitas-komunitas ya, ada di Pondok Indah dan lain-lain, kalangan atas. Tapi pilihan Prof yang paling enak adalah berceramah di kalangan orang-orang yang terdidik. Nah, mengapa begitu, Prof? Karena gini, kalau saya ceramah itu sepertiga saya ceramah, 2/3 dialog, diskusi. Nah, dari diskusi itu saya dapat pertanyaan, berarti dapat ilmu. Bab ilmu itu kan dijemput dengan pertanyaan. Semakin pertanyaannya bermutu, semakin saya harus berpikir. Belum lagi yang sharing, berarti saya kan dapat ilmu baru dari audiens. Gitu. Jangan-jangan banyakkan profesor dapat ilmu dibanding audiensnya. Oh, iya. Jadi banyak orang kan dia. Kalau mereka cuma dari satu prof aja dapatnya. Jadi 2/3 waktunya itu sungguhnya itu adalah audiens sendiri yang memberikan bahan pada saya untuk saya responi. Nah, berikutnya terdidik karena lebih mudah untuk menghargai pengetahuan, bukan like or dislike, tapi benar atau salah. Membutuhkan argumentasi, penalaran. Sebab kalau like or dislike, itu nanti kalau senang penceramahnya, udah apapun diterima. Kalau nggak senang, apapun ditolak. Nah, kelompok-kelompok yang eksklusif itu kalau ngundang orang kan mencari yang sepaham. Ya, kalau sepaham saya nggak tambah ilmu. Maka saya ajak kawan itu untuk berpikir, kalau Anda keberatan, tidak apa-apa. Sebab ilmu itu berkembang, adanya kritik. Nggak ada kritik, ilmu nggak akan berkembang. Sehingga saya memilih komunitas yang terdidik. Tapi tidak berarti saya juga nolak ceramah-ceramah tingkat RT, saya juga biasa saja. Tidak pandang bulu ya, Prof ya, di forum level apapun begitu. Tentu saya punya pertimbangan selektif ya, Tapi pada saat-saat tertentu dengan tetangga dekat, saudara dekat, ya saya datang juga. Bab kalau saya ceramah terus, kapan saya belajar? Nah, terus dari tulisan ini juga, Prof, saya tahu sebelum Prof ngomong tadi bahwa Profesor ini hobinya golf ya, hobi yang mahal di mata kebanyakan orang. Bagaimana ceritanya akrab dengan golf gitu, Prof? Dulu ada seorang teman ngejak saya golf. Kemudian saya ingin tahu, saya tuh jadi orang kepo aja, ingin tahu apa saja. Baca buku, hampir buku-buku itu saya baca walaupun tingkat introduction. Hampir semua disiplin ilmu saya baca tingkat introduction. Nah, termasuk ketika golf, saya datang, saya mengamati aja. Timbul pertanyaan, ini mengapa ya? Oh, mahal, ninggalin keluarga, waktu, tenaga bayar. Orang kok mau melakukan? Ini apa ya? Dulu saya penasaran saja. Jadi saya tidak akan membuat judgement sebelum saya masuk di dalamnya. Setelah saya masuk dalamnya, saya tanya gitu, mengapa? Nah, disitulah saya riset, saya survei, dan saya tulis jadi buku. Dan buku itu sudah terbit 4 kali cetak ulang. Oh, luar biasa. Spiritual side of golf. Jadi ada dimensi non-fisik, ada spiritual side. Dan gara-gara buku itu, banyak sekali saya dapat undangan main golf dan ceramah tentang golf.
Jadi kalau golf itu mahal, bagi saya tidak mahal. Karena itu pemain bayaran, dibayarin orang. Pemain bayaran. Kalau disingkatkan, Prof, apa nikmatnya bermain golf itu, Prof? Sulit saya jelaskan, kecuali Anda pemain. Saya tidak. Jadi kalau Anda belum main, Anda sulit. Atau paling nggak baca buku saya, nanti baru akan bisa memahami. Apapun yang menjadi hobi, orang akan merasakan asik. Misalnya mancing. Kalau Anda nggak hobi mancing, diceritakan soal mancing, Anda akan ketawa-ketawa saja. Tapi kalau Anda orang hobi mancing, Anda akan paham mengapa orang kok mau berjam-jam mancing. Oke, Prof, ada satu tayangan video sebenarnya yang saya juga agak tertarik begitu, barangkali juga bisa sedikit lebih dieksplor lebih dalam. Saya ambil dari YouTube Mizan, kalau tidak salah, boleh dibantu Mas Bayu? Kalau bicara bahasa, seakan mulai begini. Bayangkan andekan manusia itu tidak punya bahasa. Apa yang terjadi? Dan ketika kita berbahasa, sungguhnya kita berpikir. Ketika berbahasa, kita mengekspresikan emosi pikiran kita. Dan medium ekspresi bahasa itu ada ucapan lisan, ada gerakan tangan, ada tubuh, ada mata. Artinya apa? Sungguhnya bahasa punya makna yang luas sekali. Selama ini kalau kita bicara bahasa, itu ucapan. Padahal ucapan sebagian kecil dari bahasa. Bahasa dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Ketika kita diam pun, sungguhnya kita berbahasa, kita berpikir. Orang yang bisu pun berbahasa. Nah, makanya ada filosof mengatakan gini, ini Heidegger mengatakan ya, language is the house of being. Kita ini tinggal dalam rumah bahasa. Dalam bahasa itu ada makna-makna. Sehingga dunia ini terstruktur. Ada panjang, pendek, jauh, dekat, bodoh, pinter. Semuanya itu kan pemikiran yang diekspresikan dalam bahasa. Bahasa yang strukturkan dengan pikiran. Nah sekarang tentang agama. Agama ini diyakini datang dari Tuhan yang absolut. Lalu kitab suci itu nyatanya bahasa dunia. Berarti di sini kan ada aktor yang absolut, tapi kemudian meminjam menggunakan bahasa budang relatif. Sehingga timbul penafsiran. Mengapa Tuhan yang absolut melewati batas etnis bahasa agama kok pakai bahasa lokal agar dipahami? Kalau para nabi utusan Tuhan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh umatnya, tidak akan sampai pesan Tuhan. Tapi di sisi lain, bagaimana Tuhan yang maha absolut mutlak, dia menyampaikan pesan dengan bahasa yang relatif terbatas. Disitulah pasti membutuhkan penafsiran. Dan secara positif, tentu Nabi akan menggunakan bahasa ekspresi agar dipahami sesuai dengan alam pikirannya, tapi di balik itu pasti masih terdapat pesan-pesan yang universal. Mengapa? Karena kitab suci itu yang ingin dituju itu kan manusia lintas zaman, lintas wilayah, lintas etnis, sementara bahasanya bahasa lokal. Dengan demikian, di balik lokalitas bahasa ada universalitas pesan. Makanya bahasa agama itu berlapis-lapis-lapis. Dan bahasa agama kitab suci ada kalanya bicara bersifat metaforis, kiasan-kiasan. Karena manusia itu kadang-kadang lebih mudah berpikir dengan analog, kiasan. Kalau kita bicara sesuatu yang baru sama sekali, belum dikenal, paling mudah dengan kiasan. Kadangkala kitab suci bicara historis faktual yang terjadi. Ada kalanya. Tapi ada kalanya juga bicara deskriptif, logis, matematis.
Kemudian bicara juga yang futuristik. Nah, yang sophisticated bicara alam gaib, akhirat. Oleh karena itu, bahasa agama banyak dimensinya. Kita makanya perlu satu, kalau ingin belajar kitab suci, tahu bahasa kitab suci itu apa. Yang kedua, kita punya latar belakang ilmu pengetahuan apa, yang pasti parsial. Jadi kalau Anda seorang dokter, tahu bahasa Arab atau bahasa terjemahnya, Anda akan peka dengan ayat-ayat menyangkut kedokteran. Tapi kalau seorang psikolog, ya, ahli pendidikan, itu peka baca ayat-ayat tentang itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, kitab suci itu memerlukan dan mengundang sekian banyak ahli, dan masing-masing ahli itu harus dengan rendah hati, punya ilmu alat, dan mau mendengarkan pendapat ahli yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya, jadi itu saya agak tertarik seperti ini. Apakah juga mengenai berbahasa dan juga pesan universal dalam agama yang tadi Prof katakan itu juga yang menjadi ruh atau semangat yang Prof bawa dalam setiap tulisan dan juga ceramah-ceramah yang Prof lakukan? Saya juga kaget pernah ngomong seperti itu. Artinya mau direvisi, Prof? Saya pernah nulis ya, memahami bahasa agama. Itu saya tulis khusus riset saya ke McGill di Montreal. Udah jadi buku, entah berapa kali cetak ulang ya. Salah satunya itu hermeneutik. Bahwa kitab suci, tidak hanya kitab suci sungguhnya ya. Semua peristiwa itu namanya speech act. Sebuah pembicaraan itu kan sebuah peristiwa ya. Dan itu ketika menjadi teks tertulis, kita nggak bisa memahami kalau kita tidak punya imajinasi. Misalnya teks proklamasi Pancasila. Kalau kita nggak memahami hiruk pikuk bagaimana lahirnya, kita hanya menghafalkan Pancasila. Lebih-lebih kitab suci. Nah, saya percaya bahwa pesan agama itu universal, untuk kebaikan universal, tapi kemudian dituangkan dalam konteks lokal. Saya yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, walaupun Al-Quran bahasa Arab, kalau saya ngomong bahasa Arab kan nggak paham. Artinya apa? Semua komunikasi itu harus mempertimbangkan kemampuan daya tangkap bahasa dari pihak komunikannya yang disapa siapa. Dengan demikian, jangan kemudian kita dipenjara, dikurung oleh teks tanpa kita itu mengapresiasi, menggali konteks dan pesannya. Inilah yang tentu akan berpengaruh pada ceramah-ceramah saya. Bagaimana saya menyampaikan pesan, dan dalam pesan itu sarana-sarana kadang dongeng, kisah. Contohnya gini ya, lihat. Di Minang itu kan ada dongeng Malin Kundang. Banyak orang menghormati orang tua itu karena dengarkan cerita Malin Kundang loh, bukan kan dengarkan ceramah Ustadz. Iya. Ya kan? Ketika dibaca ayat Quran kan pendek sekali. Allah memerintahkan agar engkau menghormati orang tua. Udah titik. Tapi coba disampaikan dengan cerita Malin Kundang. Nanti anak kan lebih terkesan. Nah, bagi saya peristiwa-peristiwa alam itu juga ayat-ayat Tuhan. Dongeng-dongeng, kisah-kisah, metafor itu ya sungguhnya bisa menjadi medium menyampaikan pesan moral agama. Bayangkan andekan miskin dari dongeng-dongeng, kisah-kisah. Masyarakat awam itu kan lebih sering dongengin kan. Misalnya dongeng Isra Mi'raj. Wah, saya ingat di kampung itu lucu-lucu dongengnya, dan itu mengesankan bagi saya. Jadi kisah-kisah, dongeng-dongeng, kiasan-kiasan itu menarik bagi saya. Jadi orang yang anti dongeng, anti kisah, itu hemat saya dunia menjadi kering sekali. Tapi yang penting bagaimana ada pesannya di situ disampaikan.
Walaupun itu bentuknya dongeng dan cerita begitu ya, Prof. Tapi ada pesan universal yang juga selaras dengan nilai-nilai agama di dalamnya. Gimana kalau hidup nggak ada dongeng sih? Iya, iya. Semua ilmiah, matematis. Aduh, lelah. Nggak ada imajinasi gitu ya, Prof ya. Iya. Karena kan sambil dengar dongeng atau baca dongeng kita sambil membayangkan juga. Iya, iya. Abang Itu John, Prof, kita kalau misalnya ya bahwa audiens itu komunikan dan profesor menyampaikan kepada mereka sebagai komunikator, ya, tentu profesor mesti menyelami betul ini siapa yang mendengarkan ceramah, siapa yang membaca tulisan Prof, terus disesuaikan bahasanya dengan mereka ya. Ya, mencari ini aja yang common sense aja. Kira-kira apa yang bisa dipahami bersama. Kita kalau ceramah di hadapan masa yang heterogen, baik dari segi disiplin ilmu dan usia kan bingung. Yang paling mudah itu kan beri kuliah di kelas. Mahasiswanya sama, bidangnya, minatnya paling mudah. Bayangin ceramah masyarakat yang heterogen. Cari aja common sense. Jadi nggak ada kesulitan itu walaupun audiens beragam gitu ya, Prof. Ya lebih mudah lah. Dan sekarang ini orang dengarkan ceramah menurut Psychology of Learning paling lama itu 45 menit. Itu kalau duduknya nyaman. Tapi kalau duduknya tidak nyaman, orang dengarkan setengah jam itu sudah berat, udah anti klimak. Makanya kalau ceramah jangan lama-lama. 20 menit aja cukup. Lanjutkan dialog, nanti ada orang berpendapat, ada orang yang memperkaya gagasan, ada yang mengeritik, ada yang marah. Jadi kan hidup suasana. Kalau ditambahin lawakan ya, Prof ya, bisa agak lama kali ya. Ya. Jadi kalau ada orang bantah-bantah itu saya seneng aja. Kalau ada orang bantah-bantah saya tanya. Jadi menurut Bapak kira-kira apa jawabannya? Biar dia bertanya sendiri, jawab sendiri. Iya, tapi juga terjadi pertukaran ilmu tuh di situ. Kita jadi berdebat, kita iya. jadi tahu sudut pandangnya nih, Prof. Biasanya seru tuh kalau kayak gitu. Kan? Iya. Kalau ceramah terus kan capek dan ngantuk. Iya, satu arah pula. Ya. Oke, Prof. Saya mau memberikan pertanyaan terakhir sih, karena kita sudah juga 1 jam rasanya ya, Abang John. Sebenarnya pertanyaannya sederhana, tapi menurut saya juga penting, apalagi sebagai generasi milenial gitu, Prof. Bagaimana sih, Prof, sebagai seorang penulis, begitu bagaimana sih menurut Prof tantangan untuk kita kembali menghidupkan budaya literasi, budaya menulis, dan juga budaya membaca, terutama di kalangan anak muda? Apalagi sekarang kan kayaknya saya dan teman-teman generasi saya itu kan lebih banyak instan ya, apa-apa cari di Google, cari di YouTube, lihat di TikTok, segala macam. Sedangkan budaya literasi walau bagaimanapun itu hal yang harusnya nggak ditinggalkan walaupun teknologi sudah pesat. Menurut Prof, bagaimana sih cara menghidupkannya? Saya banyak mencoba memahami anak milenial itu lewat sekolah yang kami dirikan, yaitu Madania. Madania itu di Telaga Kahuripan, di Parung, alumni banyak yang sudah keluar negeri, bilingual. Dan dekat rumah saya, Prof. Oh ya, Joyful dekat rumah Learning. ibu saya. Saya banyak belajar dari mereka, dan kami ada kelas parenting kelas itu. Saya banyak belajar dari mereka. Anak-anak itu harus dibantu penugasan dari orang tua dan sekolah. Kalau tidak ada penugasan, tidak ada apresiasi, tidak ada motivasi, anak-anak sekarang tuh malas baca buku, nulis pun juga malas. Dengan budaya gadget dan misalnya PowerPoint, itu mereka tidak terlatih untuk membangun pikiran secara terstruktur. PowerPoint itu. Kalau untuk bisnis, dagang, jualan cepat, ya ide-ide cepat. Tapi hati-hati kalau semuanya PowerPoint, anak tidak terlatih nulis makalah, itu tidak terstruktur pikirannya. Jadi lagi-lagi ini perlu pendidikan yang serius dari orang tua dan sekolah untuk melatih tulisan itu. Saya punya mahasiswa, itu kalau suruh nulis makalah 15 halaman udah kedodoran itu. Karena biasanya kan hanya nulis di Facebook, di Twitter, jarang baca buku teori yang tebal-tebal. Untuk mengembangkan paragraf ke paragraf aja udah kedodoran, itu tidak solid. Karena nggak biasa nulis. Ini tantangan tersendiri untuk nulis itu. Kecuali mungkin sains ya. Tapi sekarang ya,
Orang studi jurusan apapun dibutuhkan communication skill, kemampuan berkomunikasi. Sebab kalau tidak pandai komunikasi, kan nggak tahu kalau dia pinter. Pinter apa dia? Kan nggak tahu, diam aja. Jadi jurusan apapun, orang dituntut satu, memahami sosiologi perubahan sosial. Sekarang ini apa yang tengah terjadi? Itu harus belajar. Dan kedua, komunikasi. Kita semakin dihubungkan pada dunia yang plural, saling terhubung. Kalau kita tidak artikulatif, tidak asertif, tidak bisa menyampaikan pikiran-pikiran kita, ya orang nggak akan menghitung kita. Harus bisa berkomunikasi. Komunikasi itu bisa lewat tulisan, bisa lewat omongan. Tapi di universitas itu diperhatikan nggak? Menjadi bagian yang penting nggak, Prof? Kurang. Tidak semuanya. Saya Sarannya punya gimana? mahasiswa pernah ketika saya uji, itu nggak berani menatap muka saya. Karena biasa dia main di komputer, temannya banyak di komputer. Tapi dia jadi asosial. Makanya tatap muka, offline itu penting. Online itu ada bagusnya. Tapi kalau orang nggak pernah belajar offline, nggak pernah diskusi, nggak pernah tengkar, nggak bisa membaca emosi orang, nanti dia repot mengembangkan karir dalam kehidupan sosialnya. Jadi PR tersendiri nih, Prof. nih. Ya, budaya digital itu jangan sampai kemudian akan menggerogoti karakter building, emotional intelligence, itu terbentuk lewat sebuah tatap muka, bergaul langsung. Tidak bisa lewat digital, online, itu nggak bisa. Oke, Prof. Prof, pertanyaan penutup deh, Prof. Tadi kan di awal Prof bilang sambil berguyon sih sebenarnya. Sebenarnya yang mengubah bangsa bukan saya, tapi mereka yang taken begitu, yang tanda tangan. Nah, saya akan mungkin nggak sih, Prof, ke depan saya melihat barangkali berita headline atau apa, Prof Komarudin sebagai salah satu orang yang ikut tanda tangan atau apa yang masuk ke dunia politik gitu, Prof. Kalau bicara mungkin serba saja, serba mungkin ya. Tapi saya membaca sejak masa lalu saya, peluang-peluang itu ada sih gitu. Tapi saya nggak tertarik itu. Sampai sekarang masih belum ya, Prof? Nggak tertarik. Oke, kita masih menantikan sumbangsi Prof Komarudin nih di dunia pendidikan terutama ya, apalagi sekarang sedang getol dengan Universitas Islam Internasional Indonesia nih. Kita berdoa yang terbaik. Semoga visi misinya. Mel, saya mau nanya terakhir, Mel. Dari sebelum terakhir kan. Prof, saya ingin tanya yang paling gampang ini. Apa sekarang yang buat Profesor merasa bahagia? Saya satu mendapat peluang belajar. Ibarat sopir, saya jadi S3 itu mendapat SIM. Kemudian pangkat saya udah profesor, itu udah paling tinggi. Sebagai orang kampung, saya senang itu. Tapi semua itu sekarang udah berlalu. Pada akhirnya pertanyaannya kan gini. Kalau di akhirat itu ada pertanyaan, kalau engkau dapat ilmu, ilmunya untuk apa? Kamu punya umur, untuk apa umurmu? Kalau pada harta ada dua pertanyaannya. Dari mana kamu dapat, untuk apa kamu belanjakan? Nah, saya punya ilmu, sebatas ilmu saya, ya saya ingin berbagi. Saya senang punya kesempatan untuk berbagi, baik sebagai guru, dosen, penceramah, penulis. Itu saya merasa berbahagia. Semoga ini bagian dari bisa menjawab nanti biar saya tidak nyesel bahwa saya punya ilmu itu manfaat. Kedua, saya senang banyak teman, sehingga teman itu bagi saya sebuah kekayaan bagi saya. Yang menjaga saya tidak korup dan sebagainya itu. Salah satunya ya, jangan-jangan kena takut teman aja saya itu. Nggak tahu, bukan karena Allah, jangan nggak tahu juga ya. Jadi saya jangan sampai di jidat saya tuh ini mantan rektor kayak gitu. Saya kan malu jaga alma mater. Kemudian teman-teman saya, kalau saya perilakunya macam-macam nanti kan hilang teman-teman itu.
Jadi saya merasa senang dapat teman-teman yang baik, mengajar, itu satu kebahagiaan bagi saya. Sehingga walaupun usaha pensiun, saya nggak bayangkan hidup itu pensiun. Nggak terbayang. Oke, luar biasa, Prof. Oke, Mel. Waktu Prof. kita sudah. Komarudin Hidayat, terima kasih banyak atas waktunya Makasih nih untuk obrolannya, ngobrol. semoga manfaat. Kalau nggak, lupakan aja lah gitu aja. Oh, ini bermanfaat. Ini kan akan disebarkan nanti melalui YouTube, Prof. Edit, seolah jadi wawancara, bukan pembicaraan di Zoom. Nah, baru disebarkan melalui YouTube. Oke, makasih. Baik, Prof. Sehat selalu. Kita tunggu karya Sehat. selanjutnya. Kita tunggu upaya berbagi energi positifnya di dunia Setuju, Mel, pendidikan. setuju. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. banyak. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu, Prof. Salam sehat, sahabat Satu Pena. Terima kasih banyak dan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang luar biasa lainnya.